sedang di taman berjalan-jalan mencari udara segar. Di sisi lain, Spioniro yang sedang mengaktifkan mode detektifnya. Sangat fokus mencari Mehmet dan Dennis ke segala arah. Dan akhirnya Spioniro menemukan Dennis dan Mehmet dan mengejar mereka. Dennis dan Mehmet pun lari ketakutan. Namun naas Mehmet harus tertangkap dan dibawa oleh Spioniro. Dennis yang ketakutan terus lari meninggalkan Mehmet. Dennis terjebak! Setelah si Mehmet tertangkap, si Dontol lari sampai ke dalam hutan supaya makin menjauh dari kejaran Spioniro. Di pertengahan jalan, Dennis kaget melihat ada rumah pohon di hutan. Bukannya takut, Dennis malah penasaran dan ingin masuk ke rumah pohon itu. Tanpa pikir panjang, Dennis pun masuk, ingin sambil istirahat. Di sisi hutan lain ada ber Patapim yang sedang berkeliling mencari makanan untuk makan malamnya. Disusul oleh Bribikus, Tikus, Bombikus yang berpencar dengan prajuritnya di hutan untuk mencari Dennis. Dan mengejutkannya, ternyata Bobrito juga sedang menelusuri hutan sendirian dengan senapannya. Yang akhirnya mereka berdua pun bertemu dan sedikit mengobrol tentang kabar dan keadaan saat ini. Dennis yang berada di rumah pohon kaget dan takut. Ada sosok bayangan di luar. Dennis memperhatikan bayangan tersebut dan ternyata itu adalah... Dennis tertangkap! Setelah Mokel pergi mencari makanan, dia pulang ke rumah pohonnya. Namun dia mendengar seseorang di rumahnya dan berubah ke mode monsternya. Dan saat pintu terbuka, Dennis kaget dan Mokel langsung menangkap. Kemudian Dennis menjelaskan bahwa dia hanya numpang istirahat sebentar. Mendengar itu, Mokel mengajaknya makan bersama. Dennis awalnya menolak, tapi karena wangi sate yang enak, Dennis tak tahan karena mencium aroma sedap sate. Dan akhirnya Dennis ikut makan bersama Mokel. Dan tak disangka di hutan tersebut ada Trulimero Trulisina sedang berjalan-jalan, dan juga Udin Dindun dan Tuntung Sahur akhirnya sampai di hutan lebih dulu. Dennis kabur! Setelah kemarin makan bersama, Mokel pergi ke dapur untuk membawa minum. Tapi anehnya Dennis malah tertawa kegirangan sambil merencanakan sesuatu. Dan benar saja si Dennis malah membakar rumah pohon tersebut dan lari kabur. Mokel panik dan marah melihat rumahnya terbakar dan bersumpah akan menghajar si Dennis. Di sisi lain, Tungtung dan Udin heran melihat ada rumah pohon terbakar. Dan Mokel keluar dengan mode monsternya dan bertemu Tungtung dan Udin serta menanyakan apakah mereka melihat Dennis. Udin pun menjawab bahwa Dennis adalah anak nakal yang sedang mereka cari-cari selama ini. Dennis kabur! Setelah insiden pembakaran kemarin, si Dontol lari kabur sekuat tenaga. Dan di depan Dennis ada Tata Sahur dan Pot Hotspot. Dennis yang terburu-buru mendorong Pot Hotspot sambil lari. Tata Sahur dan Hotspot lari mengejar si Dennis. Namun mereka kehilangan jejak dan memilih untuk istirahat sebentar. Di sisi lain, Mokel, Tungtung, dan Udin juga lari mengejar si Dontol dengan penuh rasa dendam. Dan di perjalanan, mereka bertemu Tata Sahur dan Hotspot yang sedang istirahat, dan Udin Dindun yang tubuhnya mengecil karena energinya terkuras. Dan mereka bekerja sama dalam menangkap Dennis. Di sisi lain, Bobrito dan Bribikus mulai bergerak mencari si Dennis. Selain itu, ada Dangdang Nasi Padang yang sedang cari makan di hutan. Sepertinya Dennis akan jadi makanan yang enak. Dennis tertangkap! Saat si Dennis lari dari kejaran para anomali, ada Patapim di sana yang melihat si Dennis yang sedang berlari. Kemudian Patapim berlari mencoba mengejar si Dennis Dontol dengan sekuat tenaga yang dia miliki dengan penuh dendam. Dennis panik melihat Patapim yang mengejarnya di belakang dan Dennis berlari sekuat tenaga. Namun naas Dennis tertangkap karena Patapim berlari sangat kencang. Dan Dennis dibawa oleh Patapim untuk diminta pertanggungjawaban karena telah membakar dirinya. Dan Dennis diikat agar dia tidak kabur. Dennis sedih, takut, ditambah ada Nasi Padang yang sedang jalan-jalan melihat Dennis dan membantu Patapim mengikatnya. Haha, kasihan Delo. Dennis panik dan mencoba kabur dari Dangdang Nasi Padang dan Patapim, tapi tak bisa. Dan dia diancam Dangdang Nasi Padang untuk tidak macam-macam dan melakukan hal aneh. Di sisi lain ada sosok anomali rival Udin Dindun yang akan menyelamatkan Dennis. Kira-kira siapa yang pantas menghadapi sosok tersebut? Selamat tinggal Dennis. Dan sosok yang akan menyelamatkan Dennis adalah Asep Srepet-Srepet. Asep mendatangi Dadang Nasi Padang dan Patapim dan berniat ingin membawa Dennis. Namun Dadang tetap akan membawa Dennis untuk dijadikan makanannya. Situasi memanas. Dadang kesal dan langsung membawa Dennis lari sambil menyenggol Asep sambil membawa kabur Dennis. Asep yang tak terima lantas mengejar Dadang sekuat tenaga dengan perasaan marah dan kesal, juga khawatir terhadap Dennis. Dadang Nasi Padang yang sudah hampir sampai rumah lantas berjalan santai sambil membawa si Dennis yang akan dijadikan makanannya. Naas Dennis harus jadi santapan Dadang Nasi Padang dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Dirasa kenyang, Dadang lantas langsung pergi mencari camilan untuk makan malamnya. Sampai jumpa Dennis. Selamat pagi Indonesia. Beli sekarang botol Nutella edisi terbatas ada
di toko terdekat. Proses transaksi papa paling transparan. Ya, hanya di Raja Emas. Suatu hari, Tung Tung Sahur sedang jalan-jalan di kampung anomali. Tiba-tiba, duar! Tung Tung Sahur ditabrak oleh beca. Tung Tung Sahur tiba-tiba pingsan di tempat antah berantah. Dia pun terbangun dan kebingungan harus berbuat apa. Tiba-tiba status window muncul di depannya yang membuat dia semakin terheran-heran. Tung Tung Sahur lalu pergi ke pasar dengan banyak sekali makhluk aneh. Kemudian ia memasuki sebuah toko yang menarik perhatiannya. Dan siapa sangka dia bertemu dengan Pertapa Patapim. Pertapa Patapim lalu memberikan peta quest kepada Tung Tung Sahur. Ia juga memberikan 3 kantung ajaib sebagai bekal Tung Tung Sahur di perjalanan. Tung Tung Sahur lalu pamit, dan Pertapa Patapim memberikan doa keselamatan pada Tung Tung. Setelah itu, Tung Tung Sahur menjelajahi hutan terlarang dengan hati yang gembira. Buset, ia tiba-tiba bertemu dengan Goblin Keroco. Tung Tung Sahur tanpa pikir panjang langsung memukul Goblin Keroco dan Goblin itu pun kabur. Tung Tung Sahur yang kesal lalu mengejarnya dengan emosi. Dia mengikuti jejak si Goblin dan memasuki sebuah goa misterius. Dan betapa terkejutnya Tung Tung Sahur. Ia dijebak oleh Goblin Keroco, lalu dikepung dengan 2 Goblin lainnya. Ada Goblin pemanah yang memiliki insting yang sangat tajam. Ada juga Goblin Mage yang menguasai sihir kegelapan. Bantu Tung Tung Sahur memilih kantung ajaib. Komen dengan warna kantung pilihanmu. Di episode sebelumnya, Tung Tung Sahur dijebak oleh 3 goblin yang licik di dalam sebuah goa. Tung Tung Sahur lalu membuka kantung ajaib berwarna merah, pemberian Pertapa Patapim. Kantung mengeluarkan bintang merah yang langsung membakar trio goblin hingga kesakitan. Tiba-tiba Cappuccino Assassino level 21 muncul. Dia mengeluarkan jurus Omni Slash kepada trio goblin. Cappuccino Assassino langsung naik level karena mengalahkan trio goblin. Setelah itu dia langsung kabur meninggalkan Tung Tung Sahur sendirian. Tung Tung Sahur langsung jadi sad boy karena gagal naik level. Namun tiba-tiba 3 peti ajaib muncul di hadapan Tung Tung Sahur. Dari pintu masuk datang balerina Cappuccina level 25. Tung Tung Sahur lalu jatuh cinta dan berniat membagi peti. Bantu Tung Tung Sahur memilih peti untuk balerina Cappuccina. Jika kamu pilih peti emas, like video ini. Jika peti silver, subscribe video ini. Peti perunggu, komen dengan I love Tung Tung. Di episode sebelumnya, Tung Tung Sahur dicurangi oleh Cappuccino Assassino dan akhirnya bertemu dengan Ksatria Balerina. Ksatria Balerina mencurigai Tung Tung Sahur merupakan anak buah Cappuccino Assassino yang merupakan buronan desa. Hal itu membuatnya menyita harta Tung Tung Sahur dan menangkapnya untuk dimasuk